Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar? Baik. Sebelum mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan meminta Aan untuk memimpin kita. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari. Menurut kepercayaan agama kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aan. Silakan kembali. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran. Erna, Yohanes. Oke, jadi baik untuk hari ini 100% hadir ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kehadiran. Jadi baik anak-anak, pada hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, tentang kalor ya. Adakah yang masih ingat pengertian dari kalor? Oh ya, silakan Yohanes. Kalor itu perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke. Jika kedua benda tersebut saling. Oke, baik, terima kasih untuk Yohanes. Kita tepuk tangan. Jadi baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu sangat dibutuhkan oleh manusia, ya. Namun, mencegah terjadinya perpindahan kalor juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Yang mana dengan adanya perpindahan kalor, kita bisa mengkonsumsi makanan yang matang sempurna, ya. Terus para nelayan bisa pergi mencari ikan pada malam hari dan bisa kembali pada pagi hari. Terus selanjutnya pakaian yang kita jemur pasti bisa karena adanya perpindahan kalor. Adapun tujuan dari perpindahan kalor, ya, yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini kita akan melalui beberapa tahap ya. Ada 3 tahap, yaitu pembukaan, inti, dan penutup. Untuk kegiatan pembukaan sudah kita lalui. Nah, untuk kegiatan inti nanti sebentar, Ibu membagi kalian dalam bentuk kelompok. Nanti kalian dalam bentuk kelompok berdiskusi terkait dengan masalah yang Ibu tampilkan di video dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD, ya. Oke anak-anak, supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat, mari kita sama-sama menyemangati diri kita. Ayo, silakan berdiri. Sudah siap? Pegang kepala, tepuk tangan, hentak kaki, konduksi, konversi, radiasi, kepala, tangan, hentak kaki. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak, nanti dalam proses pembelajaran kalian akan berusaha mengetahui, mencoba, menemukan kira-kira mengapa kayu dan besi mempunyai daya panas yang berbeda. Apa yang menyebabkan pakaian yang dijemur bisa kering? Oke, yang berikut silakan anak-anak perhatikan tayangan video ini.
Oke, baik anak-anak, demikian tadi video masalah yang ibu tampilkan. Nah, sekarang silakan duduk dalam bentuk kelompok. Masing-masing kelompok sudah ada yang KPD ya. Oke, silakan ketua kelompoknya menentukan satu orang untuk menulis nama anggota kelompoknya. Selanjutnya perwakilan dari masing-masing kelompok satu orang silakan ke meja untuk mengambil alatannya. Ini kelompok 3. Kelompok pertama. Sudah tulis nama kelompok? Nama anggota kelompok sudah? Ya, kalau sudah, anak-anak silakan berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ibu kasih waktu 1 menit ya. 1 menit mulai dari sekarang. Bagaimana kelompok 1? Ada yang bisa dibantu? Apakah ada kendala? Kelompok 3, bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Ada yang boleh? Jika ingin menggunakan mencari referensinya di Google, silakan boleh satu kelompok satu HP. Bagaimana kelompok dua? Ini matanya 4. Soalnya Tambahan
Kelompok 3 sudah? Percobaan 2 ya. Oke, bagaimana kelompok 2? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi baik anak-anak, waktu untuk berdiskusinya sudah selesai. Silakan menyimpan alat dan bahan. Ya, sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi pada kegiatan-kegiatan presentasi Ibu yang akan menjadi moderatornya. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktunya, Bu Del. Ini saya mempresentasikan dari kami dari kelompok 1. Alatnya yang kami butuhkan adalah kaca, termometer, itu bahannya yang kami butuhkan besi, kayu, air. 3. Jawablah pernyataan tanda berikut. Yang pertama, gambar. 1. Gambar di samping merupakan contoh perpindahan kalor secara konduksi. Jelaskan perpindahan kalor tersebut. Karena perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan partikelnya. Yang kedua, apa yang kalian rasakan ketika kalian memanaskan sebatang besi? Kami rasakan suhu besi berpindah dari dingin ke panas. Itu ketiga, apa yang kalian rasakan ketika memanaskan sebatang kayu? Tidak merasakan panas apa. Yang keempat, mengapa demikian? Jelaskan. Karena besi termasuk konduktor kalor, sedangkan kayu termasuk isolator kalor. Yang gambar kedua, nomor 1. Gambar di samping merupakan contoh perpindahan kalor secara konveksi. Jelaskan perpindahan kalor tersebut karena peristiwa perpindahan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikelnya. Yang kedua, apa ada perbedaan suhu air sebelum dan sesudah dipanaskan? Jika ada, berapa suhu awal dan suhu akhirnya? Ada. Suhu awalnya 4 derajat Celcius dan suhu akhirnya 5 derajat Celcius. Nomor 3, perpindahan kalor secara konveksi dibagi menjadi 2 jenis. Jelaskan. Yang pertama, konveksi paksa dan alami. Konveksi alami bisa terjadi secara alami dan konveksi paksa bisa terjadi karena adanya perangkat yang bergerak atau juga bisa. Yang ketiga, gambar di samping merupakan contoh perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor tanpa zat pelantara. Kedua, apa yang dirasakan ketika tangan didekatkan pada nyala api? Mengapa demikian? Jelaskan. Karena ada perpindahan kalor. Karena ada perpindahan kalor melalui udara. Ya? Masih ada? Ya, silakan. 1. Tuliskan contoh perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama, pemanasan melalui besi, mentega yang dipanaskan, dan yang ketiga itu pancing. Tuliskan contoh perpindahan kalor secara konveksi. Yang pertama, perebusan air, yang kedua angin darat, dan yang ketiga angin laut. Tuliskan contoh perpindahan kalor secara radiasi. Yang pertama, menjemur pakaian, yang kedua, dan yang ketiga dengan cara menjemur ikan asin. Ya. Oke, baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 sudah menyimak ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Ya, silakan kembali ke kelompoknya. Oke, yang berikut silakan diberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Mungkin dari
silakan. Yang mana masing-masing kelompok satu pertanyaan. Silakan. Ya, siapa yang oh ya, kelompok 2 dulu, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2, ya. Berdiri ya. Kelompok 1, silakan mendengar pertanyaan dari kelompok 2. Sedikit pertanyaan dari kami terkait angin darat dan angin laut. Apa perbedaan angin darat dan angin laut tersebut? Tolong dijawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1, apakah langsung mau menjawab? Oke. Jadi baik kelompok 2, kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok kalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Angin laut adalah jenis angin yang bergerak dari lautan ke daratan. Sebaliknya pada malam hari daratan lebih tinggi daripada lautan. Ada 2 tadi, angin laut dan angin darat. Boleh di angin. Sudah selesai. Bagaimana kelompok 2 dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah puas atau belum? Belum puas ya? Terkait ini kan, Oke, silakan. terkait angin darat dan angin laut tersebut, apa kaitannya dengan konveksi? Tolong dijelaskan. Oh iya, apa kaitan antara angin darat, angin laut dengan perpindahan kalor secara konveksi? Ya, oke. Ya, selanjutnya Ibu minta kelompok 3. Ya, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada kegiatan 1. Silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Ivania Tentu perwakilan dari kelompok 3. Nah, jadi ini hasil dari diskusi kami mengenai untuk melengkapi bagian form kosong dalam tabel dengan menjawab apakah gambar tersebut termasuk dalam contoh konduksi, konveksi atau radiasi. Nah, untuk gambar yang pertama di sini jenis perpindahan kalornya yaitu radiasi. Untuk gambar yang kedua yaitu jenis perpindahan kalornya yaitu konduksi. Untuk gambar yang ketiga yaitu jenis perpindahan kalornya radiasi. Untuk yang nomor 4 jenis perpindahan kalornya konveksi. Untuk yang kelima jenis perpindahan kalornya konduksi. Untuk yang keenam jenis perpindahan kalornya radiasi. Untuk yang ketujuh jenis perpindahan kalornya itu konveksi. Untuk yang kedelapan untuk yang ketujuh itu konduksi. Untuk yang kedelapan jenis perpindahan kalornya konveksi. Untuk yang ke-9 jenis perpindahan kalornya konveksi. Untuk yang ke-10 jenis perpindahan kalornya konveksi. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Terima kasih, silakan duduk. Ya. Selanjutnya Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 terkait hasil apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan, satu pertanyaan. Silakan. Kelompok mana yang mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu? Satu, ada yang mau? Ya, oke. Kelompok 1 mau bertanya. Dari kelompok 3 siap mendengar pertanyaan dari kelompok 1. Oke, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3 dan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah tadi nomor 5 itu jawabannya tadi radiasi ya. Maaf, itu memiliki perbedaan dengan kelompok kami jawabannya. Bisa tolong menjelaskan kenapa di jawabannya konveksi konduksi ya. Tolong dijelaskan ya kenapa nomor 5 itu termasuk dalam perpindahan kalor secara konduksi. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Farhan atas pertanyaannya. Kelompok 3 bagaimana, mau langsung dijawab pertanyaan? Oke, baik, di sini kenapa untuk gambar yang kelima itu kami jenis perpindahan kalornya konduksi? Karena seperti yang sudah kita ketahui, konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu, atau perpindahan panas kalau zat padat dengan kelompok secara langsung tanpa disertai perpindahan molekul zat perantaranya. Nah, di sini kan
pada gambar ini yaitu kue yang dipanggang di oven. Nah, di sini juga untuk dari oven tersebut termasuk jenis konduktor. Konduktor di sini ada aluminiumnya. Nah, oven itu termasuk ya. Kalau menurut kami, jadi di sini kami menyimpulkan gambar yang kelima yaitu jenis perpindahan kalornya yaitu konduksi. Ya, sekian saja yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas jawabannya. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Ya, terima kasih jawabannya. Kami puas dengan jawabannya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Oh ya, kelompok 3, kelompok bayi yang bertanya. Mungkin dari kelompok 2 yang melanjutkan pertanyaan dari kelompok 1 tadi mengenai nomor 5 percobaan pemanggangan kue. Jawaban tadi sudah diberikan oleh saudari Evi tentang perpindahan kalor secara konduksi. Tapi menurut kami masih keberatan karena perpindahan panas secara konduksi itu dia tidak mengantarkan partikelnya, hanya mengantarkan panasnya saja. Ya, tanpa melalui zat. Jadi kalau secara konveksi partikel bisa dipindahkan sehingga kue itu bisa matang. Jadi bagaimana untuk pendapat dari kelompok 3 mungkin dari pandangan kami, karena kami juga masih bingung dengan perbedaan antara konveksi dan konduksi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Apakah langsung menanggapi? Mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini untuk kami sendiri pun sesuai dengan diskusi kami tadi. Kalau kami di sini kan sesuai dengan ovennya. Kami tidak memikirkan lagi untuk bahan makanannya. Jadi kami itu mencari jenis perpindahan kalornya itu sesuai dengan bahannya. Bahannya untuk oven sendiri itu termasuk konduktor. Sehingga itu yang membuat kami mempercayai jawaban kami bahwa pada gambar yang kelima itu jawabannya jenis perpindahan kalornya itu konduksi. Bagaimana kelompok 2 dari jawaban? Kalau menurut mereka tadi mereka melihat dari bahan dasar pembuatan oven ya. Jadi mereka lihat mereka tidak lihat dari masak makanan itu masak atau tidak. Ya. Bagaimana penjelasan dari kelompok 3? Kelompok 2 bagaimana, bisa diterima atau? Oh ya, oke, baik. Nah, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok untuk kegiatan 2. Silakan. Saya Yongki dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kegiatan 2, yaitu tentang praktek dari alat dan bahan. Yang pertama ada alat itu ada pembakar spiritus, termometer, gelas ukur, dan korek api. Kemudian bahannya ada kayu, besi, dan air. Langkah pengerjaannya, yang pertama kami ukur dulu suhu awal air. Setelah diukur suhu awal air, kami panaskan air hingga mendidih. Setelah mendidih, kami akan ukur suhu air yang telah dipanaskan dan kemudian bandingkan suhu awal dan akhirnya. Setelah itu, panaskan besi di atas api selama kurang lebih 2 menit. Kemudian panaskan juga kayu di atas api hingga terbakar. Dan yang terakhir, dekatkan tangan di dekat panas api. Hasil dari percobaan kami tadi, dari gambar yang pertama, pertanyaannya nomor 1, gambar di sini merupakan contoh perpindahan kalor secara dan jelaskan perpindahan kalor tersebut. Jawaban kami, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa yang kalian rasakan ketika kalian memanaskan sebatang besi? Ketika memanaskan besi, kami merasakan panas dari besi tersebut yang telah dibakar. Kemudian dari pertanyaan nomor 3, apa yang kalian rasakan ketika memanaskan sebatang kayu? Yang kami rasakan itu tidak panas, karena dia tidak mengantarkan panas. Pertanyaan nomor 5, jelaskan cara mencegah terjadinya perpindahan kalor pada termos. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor pada botol termos, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guna mencegah agar zat cair yang ada di dalamnya tetap panas dalam waktu yang lama, maka botol termos dibuat dari gelas tipis rangkap 2.
yang ruang di antaranya dibuat hampa udara agar hilangnya kalor secara konveksi sangat kecil. Kemudian cara yang kedua, sumbat gabus dimaksudkan untuk mengurangi hilangnya kalor secara konveksi melalui udara keluar. Dan yang ketiga, dinding luar termos dilapisi perak mengilap untuk mengurangi hilangnya kalor secara radiasi. Oke, yang pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan cara mencegah terjadinya perpindahan kalor pada setrika listrik. Perpindahan kalor pada setrika dapat pula dicegah. Setrika terbuat dari bahan konduktor, misalnya kuningan atau besi, sehingga memengusi kalor kepada pakaian yang disetrika. Pegangan setrika terbuat dari kayu agar tidak panas, karena kayu termasuk isolator, yaitu penghantar kalor yang kurang baik. Oke, mungkin hanya itu jawaban dari kami. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan yang mana masing-masing kelompok 1 pertanyaan. Silakan kelompok 1 bagaimana? Oke, jadi baik. Ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan sudah melalui proses tanya jawab. Jadi di sini untuk ketiga kelompok luar biasa. Jadi mari kita tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya. Kegiatan membakar itu untuk konduksi, terus yang kedua memanaskan air itu apa? Konveksi. Dan yang ketiga kalian mendekatkan telapak tangan itu untuk apa? Radiasi. Ya, radiasi. Jadi itu kegiatan yang mana yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun belum terpikirkan oleh kita bahwa oh ini salah satu contoh dari perpindahan kalor secara apa? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Jadi sudah paham semua ya? Paham ya? Tetapi ada juga cara mencegah terjadinya perpindahan kalor. Contohnya seperti yang dilakukan pada apa tadi? Ya, seperti prinsip kerja pada termos air dan setrika. Ya, pada setrika. Oke, baik. Kesempatan berikut, silakan masing-masing anggota kelompok mengumpulkan LKPD. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan yang berikut yaitu mengerjakan soal formatif. Ya, silakan ambil HP-nya. Ya, silakan. Belum bisa. Ya, enak itu kan. Oke, baik, anak-anak sekalian, waktu untuk mengerjakannya sudah selesai ya. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang perpindahan. Ada berapa jenis
perpindahan calon. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak, Ibu minta untuk mengisi refleksi yang sudah Ibu kirimkan di grup untuk mengisi refleksi menggunakan Google Form. Sudah ya? Sudah. Jangan lupa masukkan nama, kelas, dan mata pelajaran. Ya, oke, baik. Kalau sudah semuanya diminta untuk simpan HP. Oke, jadi baik anak-anak, kita sudah melalui proses pembelajaran dari awal sampai pada saat ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Nanti pertemuan kali berikut kita akan lanjut ke materi bab yang berikut tentang termodinamika. Jadi untuk mengakhiri semua kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk menutup dengan doa. Ya, oh ya, Ani silakan. Baiklah teman-teman, untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menggunakan dalam percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ani. Silakan kembali. Kami nggak begitu jawab. Terakhir ya. Ibu.